Apakah ada siksa kubur? Dahulu waktu saya masih kecil, sering mendengarkan pengajian dari kiai-kiai NU, karena saya sendiri juga paham NU, dididik secara NU, dibesarkan NU, keluarga saya menjadi tokoh-tokoh NU, tapi seringkali saya tidak sependapat dengan para kiai NU. Bukan berarti tidak semua, tapi seringkali atau kadang saya tidak sepaham dengan mereka itu. Ketika saya dulu pernah mendengarkan seorang yang mati di dalam kubur akan ditanyai, "Marrobuka, siapakah Tuhanmu?" Ketika orang itu nggak bisa menjawab, maka malaikat mungkar ataupun nakir akan memukulnya dengan pukulan, dengan menggunakan pukulan atau batang yang besarnya seperti pohon yang besar, kemudian dipukulkan beleng, hancur lebur menjadi tepung, kemudian dihidupkan kembali. Itu sebenarnya setelah dewasa saya menganalisa, saya pun juga dididik di pesantren, saya menganalisa semua hadis, semua para pendapat ulama, ternyata cerita itu hanyalah cerita yang mengada-ngada, tidaklah demikian. Oleh sebab itu, kalau saya sendiri termasuk golongan orang yang mempercayai adanya siksa kubur, akan tetapi siksa kubur yang saya percaya atau saya yakini berdasarkan pembelajaran saya dari hadis-hadis sahih, tidaklah demikian. Karena Rasulullah itu bersabda bahwa sesungguhnya siksa kubur itu hanyalah siksa persekot atau sangat ringan. Ibarat kita membeli mobil Alphard 1 miliar, kemudian kita baru mempunyai uang 5 juta, itu namanya juga bersekot. Andai kan kita mempunyai uang 1 juta pun itu juga bisa dikatakan bersekot, artinya sangat ringan. Karena tidaklah mungkin Allah itu menyiksa seorang hambanya yang mati di dalam kubur atau di alam barzah, sedang ia belum pernah diadili atau belum pernah mempertanggungjawabkan amal kebaikan atau amal ibadahnya selama ia hidup di dunia. Tidaklah mungkin itu terjadi. Orang yang belum diadili, orang yang belum menerima penghakiman, kok sudah dihukum dengan cara yang seperti itu mustahil. Maka Rasulullah di dalam berbagai macam hadis sahih, baik Bukhari, Muslim ataupun hadis-hadis lain riwayat sunan, itu Rasulullah tidak pernah menggambarkan sebesar apa siksa kubur itu, tapi hanya mengistilahkan siksa persekot, artinya siksa kubur itu sangatlah ringan. Nah, dengan demikian para pendakwa yang biasa menceritakan, menakut-nakuti umat Islam kalau di dalam kubur akan dihancurkan, kemudian ketika sudah dihidupkan lagi ditanya, "Wa ma nabiyuka?" dan siapa nabimu, ketika tidak bisa menjawab dipukul lagi dengan batang pohon yang besar kemudian hancur seperti tepung. Nah, itu mustahil terjadi, karena di dalam kubur itu yang hidup masih roh, belum jasad. Berbeda dengan di akhirat kelak, di neraka atau di surga, itu ruhun wa jasadun. Allah menghidupkan roh beserta jasadnya seperti kita hidup di dalam dunia ini.